Seberkas harapan muncul dari abu konflik pada tanggal 16 Januari 2025, ketika kabar tentang kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas menyebar. Setelah 15 bulan pertempuran tanpa henti dan kerugian yang menghancurkan, kemungkinan perdamaian, meskipun rapuh, menawarkan secercah harapan bagi Gaza yang dilanda perang dan warga Israel yang cemas. Namun, secercah harapan ini berumur pendek. Penundaan kabinet Israel dalam meratifikasi perjanjian telah menimbulkan bayangan ketidakpastian yang panjang, membuat wilayah tersebut berada di jurang kekerasan yang baru. Gencatan senjata yang diusulkan, yang ditengahi oleh Amerika Serikat, Mesir dan Qatar, bertujuan untuk mengakhiri pertumpahan darah yang telah melanda wilayah tersebut selama lebih dari setahun. Gencatan senjata ini menjanjikan jeda sementara dari siklus kekerasan dan menawarkan peta jalan untuk mengatasi beberapa masalah yang paling diperdebatkan, termasuk pembebasan sandera dan tahanan. Namun, penundaan dalam penerimaannya telah mengungkap perpecahan yang mengakar dalam politik Israel, dan rapuhnya perjanjian apapun dalam konflik yang telah berlangsung lama ini. Penundaan ini juga menghancurkan harapan jutaan orang yang berani memimpikan perdamaian. Warga Gaza, yang telah menanggung beban konflik, kini mendapati diri mereka terjebak dalam ketidakpastian yang kejam, tidak yakin apakah bom akan mulai menghujani mereka lagi. Warga Israel, yang sangat menginginkan kembalinya orang-orang yang mereka cintai yang ditawan oleh Hamas, dibiarkan bergulat dengan kecemasan dan frustrasi yang baru. Sementara dunia menyaksikan dengan napas tertahan, nasib gencatan senjata tergantung dengan ginting. Penundaan ini menggarisbawahi tantangan besar dalam mencapai perdamaian abadi dalam konflik yang kompleks dan syarat emosi ini. Penundaan persetujuan kabinet Israel atas perjanjian gencatan senjata telah memunculkan perpecahan yang mendalam dalam koalisi yang berkuasa. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, meskipun secara terbuka mendukung gencatan senjata, menghadapi tentangan keras dari anggota kunci pemerintahannya. Pertikaian politik internal ini telah muncul sebagai hambatan yang signifikan terhadap realisasi perjanjian tersebut. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, seorang tokoh terkemuka di faksi sayap kanan pemerintah, secara terbuka menyuarakan penentangannya terhadap gencatan senjata. Dia berpendapat bahwa ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut terlalu lunak terhadap Hamas dan tidak cukup jauh dalam menjamin keamanan Israel. Pendirian Smotrich mencerminkan ideologi garis keras yang memandang setiap konsesi kepada Hamas sebagai tanda kelemahan. Yang menambah kerumitan, narasi yang saling bertentangan dari Israel dan Hamas mengenai persyaratan gencatan senjata semakin memperkeruh suasana. Sementara Netanyahu mengklaim bahwa Hamas mengingkari beberapa persyaratan yang telah disepakati, para pejabat Hamas menyatakan bahwa mereka telah mematuhi perjanjian yang ditengahi oleh para mediator internasional. Klaim yang kontradiktif ini membuat sulit untuk mengetahui kebenaran dan berkontribusi pada atmosfer ketidakpercayaan yang berlaku. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas ini semakin memperburuk tantangan dalam bergerak menuju penyelesaian damai. Komunitas internasional, sementara mendesak semua pihak untuk mematuhi gencatan senjata, tampaknya terjebak dalam baku tembak narasi yang saling bertentangan ini. Usulan gencatan senjata, meskipun rapuh, merupakan langkah signifikan untuk mengatasi beberapa masalah paling mendesak yang memicu konflik. Perjanjian tersebut, sebagaimana adanya, menguraikan pendekatan bertahap untuk deeskalasi dan langkah-langkah membangun kepercayaan. Elemen kunci dari perjanjian tersebut adalah pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa Hamas akan membebaskan 33 sandera, termasuk warga negara Israel, dan jenazah 2 tentara, dalam waktu 6 minggu. Tindakan ini dipandang penting dalam membangun kepercayaan dan membuka jalan bagi negosiasi lebih lanjut. Sebagai imbalannya, Israel telah berkomitmen untuk membebaskan ratusan tahanan Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel. Tindakan timbal balik ini bertujuan untuk mengatasi masalah kemanusiaan di kedua belah pihak dan menunjukkan kesediaan untuk berkompromi. Gencatan senjata tersebut juga mencakup ketentuan untuk membuka penyeberangan Rafah, satu-satunya pintu gerbang bagi orang dan barang antara Gaza dan dunia luar. Langkah ini sangat penting untuk mengatasi situasi kemanusiaan yang mengerikan di Gaza, yang telah berada di bawah blokade yang melumpuhkan selama bertahun-tahun.
Perjanjian tersebut mengakui kebutuhan mendesak untuk memungkinkan aliran barang-barang penting, persediaan medis, dan bantuan kemanusiaan ke daerah kantong yang terkepung itu. Namun, penundaan dalam pelaksanaan gencatan senjata telah menunda langkah-langkah kemanusiaan yang vital ini, memperpanjang penderitaan jutaan warga Gaza. Ketidakpastian seputar gencatan senjata menimbulkan kekhawatiran serius tentang kelayakan untuk mencapai perdamaian abadi tanpa langkah-langkah konkret untuk mengatasi akar penyebab konflik.